Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Mutakin, NIM 30702021. Ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Dokter Dokter Ibu Retno Anggraini, Empesi, SPSI Empesi Psikolog, dalam mata kuliah Islam Disiplin Ilmu tentang pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan, menurut Imam Ghazali sebagai sentral figur dalam segala aktivitas yang melibatkan aspek pendidikan. Konsep tarbiyah dan taklim mengarahkan perilaku pendidikan kesehatan untuk melakukan tugas pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan serta pemberian bekal berupa ilmu pengetahuan, keterampilan kepada peserta didik, klien pasien, agar mereka memiliki kepribadian dan sikap mental yang luhur sesuai dengan potensi fitrah alam nalar masing-masing. Menurut Imam Ghazali, sebaik-baiknya makhluk di atas bumi adalah manusia. Dan sebaik-baiknya organ tubuh manusia adalah hati. Sedangkan guru berusaha untuk menyempurnakan, membersihkan, dan mengarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mengajarkan ilmu adalah suatu bentuk ibadah dan termasuk memenuhi tugas kekhalifahan di bumi. Bahkan merupakan tugas kekhalifahan yang paling utama. Allah telah membukakan hati seorang yang paling pandai atau alim suatu pengetahuan yang merupakan sifatnya yang paling istimewa. Ia seperti gudang tempat menyimpan bertanya yang paling berharga. Kemudian ia diberi izin untuk membelanjakan diri dari situ bagi setiap yang memeluknya. Pangkat manakah yang lebih mulia dari hamba yang jadi perantara antara Tuhan dan makhluknya untuk mendekatkan mereka semua kepadanya dan membimbing mereka ke dalam surganya. Seorang pendidik kesehatan ketika memerankan dirinya sebagai guru, penyuluh maupun konselor bisa berfungsi sebagai mitra atau sahabat untuk bertukar pikir sebagai orang tua dan juga sebagai model. Secara konseptual, pendidikan ideal memiliki sifat-sifat mulia seperti memiliki hikmah, yakni hikmah yang mencakup sidik, fatonah, amanah, tabdik. Hal-hal tersebut merupakan konsep nilai yang selayaknya dimiliki oleh pendidik atau terapis yang sudah seharusnya dapat dijalankan dengan sebaik-baik setiap pendidik. Dari Hasan Al-Basri menyatakan bahwa in kana ar-rajulu la yadruja fi adabi nafsihi al-sinina summa sinnina. Hendaklah seorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun. Proses pendidikan adalah proses komunikasi tingkat tinggi, bertemunya antara jasmani dan rohani, pendidik dan klien. Komunikasi secara potensi-potensi fitrah yang dimiliki masing-masing kedua pihak, baik pendidik, penyuluh, konselor, atau terapis maupun klien. Harus menggunakan dua alat yang melekat pada diri, yaitu kolbu, dan yang ada di luar diri, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Katsir dalam Nasbori, ahli tafsir ini berpandangan bahwa hati nurani bisa tidak berfungsi karena diselubungi bintik atau noda hitam. Noda hitam ini adalah dosa-dosa yang dilakukan manusia terhadap sesama maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bintik hitam ini terus bertambah, maka hati nurani semakin tidak berfungsi. Ia seperti barang bening dan berbahaya, namun karena cahayanya dihalangi oleh bintik hitam, maka ia tidak memancar keluar. Bila seorang ingin memancarkan cahaya itu nampak keluar, maka proses pertama adalah
menghilangkan bintik hitam dan selanjutnya mempertajam cahaya itu dengan perbuatan baik, perilaku bernilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Materi pendidikan kesehatan Islam. Eh, Abdul Al-Hamid Al-Qudhar dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 4 hal yang saling melengkapi mengenai pendidikan kesehatan individu maupun masyarakat. Tata caranya yaitu menjaga kebersihan badan, wudhu, kebersihan dan lain sebagainya, mencegah datangnya penyakit, puasa, berolahraga, berobat dengan obat-obat yang benar, yaitu halal dan thayyibah, memperbaiki iman dan memahami pengaruhnya dalam pengobatan. Sedangkan dari tataran lingkungan yaitu memperhatikan kebersihan lingkungan, menjaga kotoran, tempat-tempat umum, menghindari anjing kecuali darurat, memperhatikan dan berhati-hati dari sarana atau media penularan penyakit, mau dari air, udara, dan makanan. Menjaga kesehatan dengan cara mencegah penyebaran penyakit seperti penggunaan alat bersuci yang steril dan pengharaman terhadap sebagai jenis makanan, minuman, dan penyimpangan seksual. Terima kasih dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.